Halo, tes, cek sound, cek mic, cek. Halo. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 4. Jadi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Bab 4, bagaimana berpikir besar. Belum lama ini saya berbincang dengan seorang pejabat personalia dari salah satu organisasi industri yang sangat besar. 4 bulan setiap tahun ia mengunjungi akademi dan perguruan tinggi guna merekrut staf untuk program pelatihan eksekutif junior di perusahaannya. Nada umum dari komentarnya menunjukkan bahwa ia berkecil hati karena sikap banyak anak muda yang ia ajak bicara. Hampir setiap hari saya mewawancarai antara 8 dan 12 mahasiswa senior. Semua termasuk posisi atas di dalam kelas mereka. Dan semua setidaknya agak berminat untuk bergabung dengan staf kami. Salah satu hal utama yang kami cari di dalam wawancara penyaringan adalah motivasi diri individu. Kami ingin mengetahui apakah ia termasuk jenis orang yang dapat dalam waktu beberapa tahun memimpin proyek-proyek besar, memanajemeni kantor cabang atau pabrik, atau dengan suatu cara lain memberikan sumbangan yang benar-benar besar bagi perusahaan. Saya harus mengakui bahwa saya tidak terlalu senang dengan sasaran kebanyakan orang muda yang saya wawancarai. Anda akan terkejut, ia melanjutkan. Beberapa banyak orang berusia 22 tahun yang lebih tertarik akan rencana pensiun kami dibandingkan apa saja yang lain yang kami tawarkan. Pertanyaan favorit kedua adalah, apakah saya akan banyak berpergian? Kebanyakan orang muda tampaknya mendefinisikan kata sukses sinonim dengan jaminan. Dapatkah kita mengambil risiko mempercayakan perusahaan kita kepada orang-orang seperti itu? Yang tidak dapat saya mengerti adalah mengapa orang-orang muda dewasa ini harus menjadi begitu ultra konservatif, begitu berpandangan sempit mengenai masa depan. Setiap hari tampaknya ada semakin banyak peluang. Negara ini membuat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan industri. Populasi bertambah dengan pesat. Kecenderungan begitu banyak orang yang berpikiran kecil berarti ada jauh lebih sedikit persaingan daripada yang Anda kira untuk karir yang sangat memberikan harapan. Sejauh berkenaan dengan sukses, orang tidak diukur menurut sentimeter atau kilogram, atau gelar akademis, atau latar belakang keluarga. Mereka diukur berdasarkan besar kecilnya cara berpikir mereka. Berapa besar kita berpikir menentukan ukuran prestasi kita? Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat memperbesar cara berpikir kita. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apa kelemahan saya yang terbesar? Barangkali kelemahan terbesar manusia adalah sikap mencela diri, yaitu kompleks inferioritas. Sikap mencela diri terlihat melalui cara yang tak terhitung banyaknya. John melihat sebuah lowongan pekerjaan yang diiklankan di koran. Pekerjaan ini persis seperti apa yang ia inginkan. Akan tetapi, ia tidak melakukan apapun sehubungan dengan lowongan tersebut karena ia berpikir, saya tidak cukup ahli untuk pekerjaan itu. Jadi mengapa harus repot-repot? Atau mungkin Jim ingin berkencan dengan Joan. Tetapi ia tidak menelpon Joan karena ia mengira gadis ini mungkin menolaknya. Tom merasa Tuan Richard akan menjadi calon pembeli yang sangat baik untuk produknya. Tetapi Tom tidak menghubunginya karena ia merasa Tuan Richard adalah orang yang terlalu penting untuk mau menemuinya. PT mengisi formulir lamaran untuk suatu pekerjaan. Salah satu pertanyaan berbunyi, berapa gaji awal yang Anda harapkan? PT menuliskan angka yang paling kecil saja karena ia merasa ia benar-benar tidak layak mendapatkan jumlah yang lebih besar seperti yang ia inginkan. Selama ribuan tahun para filsuf telah memberikan nasihat yang bagus, kenali diri Anda sendiri. Akan tetapi kebanyakan orang tampaknya menafsirkan nasihat ini sebagai kenali diri Anda yang negatif.
Kebanyakan evaluasi diri terdiri atas pembuatan daftar mental yang panjang dari kesalahan seseorang, kekurangannya, dan memadaian dirinya. Nah, memang baik jika kita mengenali ketidakmampuan kita, karena hal ini memperlihatkan kepada kita bidang-bidang yang masih dapat kita perbaiki. Akan tetapi, jika kita hanya mengenal sisi negatif diri kita, nilai diri kita pun menjadi kecil. Berikut ini adalah sebuah latihan untuk membantu Anda mengatur besarnya diri Anda yang sebenarnya. Saya sudah menggunakannya dalam program pelatihan untuk para eksekutif dan wiraniaga. Latihan ini berhasil. 1. Tentukan 5 aset atau kelebihan utama Anda. Minta beberapa teman Anda yang objektif untuk membantu, barangkali istri Anda, atasan Anda, dosen Anda, memberikan opini yang jujur. Atau contoh-contoh aset yang sering didaftar adalah pendidikan, pengalaman, keterampilan teknis, penampilan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, sikap, kepribadian, dan inisiatif. 2. Berikutnya, di bawah setiap aset tulis nama 3 orang yang Anda ketahui sudah mencapai keberhasilan besar, tetapi yang tidak mempunyai aset ini sebesar yang Anda punyai. Jika Anda sudah menyelesaikan latihan ini, Anda akan mendapatkan diri Anda mengalahkan banyak orang yang berhasil pada setidaknya satu aset atau kelebihan. Hanya ada satu kesimpulan yang dapat Anda capai. Anda lebih besar daripada yang Anda kira. Jadi, cocokkan cara berpikir Anda dengan ukuran diri Anda yang sebenarnya. Berpikirlah sebesar diri Anda yang sebenarnya. Ada orang yang dapat membanggakan dirinya bahwa ia mempunyai kosakata yang besar. Akan tetapi, apakah ia mempunyai kosakata pemikir besar? Mungkin tidak. Orang yang menggunakan kata dan frasa yang sulit dan kedengarannya tinggi yang menyulitkan pendengar mereka untuk memahaminya, biasanya cenderung suka menguasai dan congkak. Dan orang yang congkak biasanya adalah pemikir kecil. Ukuran yang penting atas kosakata seseorang bukanlah jumlah kata di dalam kata-kata yang ia gunakan. Sesungguhnya satu-satunya hal yang penting mengenai kosakata adalah efek yang ditimbulkan kata dan frasa yang disampaikannya atas cara berpikirnya sendiri dan cara berpikir orang lain. Berikut ini adalah sesuatu yang sangat dasar. Kita tidak berpikir dalam kata dan frase. Kita berpikir hanya dalam gambar dan atau citra. Kita adalah bahan mentah dari pikiran. Sewaktu diucapkan atau dibaca, instrumen yang mengagumkan ini, otak, otomatis mengubah kata dan frasa menjadi gambaran pikiran. Jika seseorang mengatakan kepada Anda, Jim membeli martil baru, Anda melihat suatu gambar. Tetapi jika Anda diberitahu Jim membeli sebuah mobil merah, Anda melihat satu gambar lagi. Gambar pikiran yang kita lihat dimodifikasi oleh jenis kata yang digunakan untuk menamai dan menggambarkan hal-hal tertentu. Nah, sewaktu berbicara atau menulis, Anda sedikit banyak menyerupai proyektor yang menayangkan film di dalam pikiran orang lain. Dan gambar-gambar yang Anda ciptakan menentukan bagaimana Anda dan orang lain bereaksi. Andaikan Anda memberitahu sekelompok orang, maaf saya harus melaporkan bahwa kita telah gagal, apa yang orang-orang ini lihat? Mereka melihat kekalahan dan semua kekecewaan dan kesedihan yang dibawa oleh kata gagal. Nah, seandainya sebagai gantinya, Anda mengatakan ini. Ini adalah pendekatan baru yang saya kira akan berhasil. Mereka akan merasa berbesar hati, siap untuk mencoba lagi. Andaikan Anda mengatakan kita menghadapi masalah, Anda sudah menciptakan di dalam pikiran orang lain suatu gambar tentang sesuatu yang sulit dan tidak menyenangkan untuk dipecahkan. Sebagai gantinya, katakanlah kita menghadapi tantangan, dan Anda menciptakan suatu gambar pikiran tentang kegembiraan, sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan untuk dilakukan.
Jika Anda berkata kepada orang, kita harus mengadakan pengeluaran besar, mereka melihat uang yang dikeluarkan dan tidak pernah kembali. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Sebagai gantinya, katakanlah kita membuat investasi besar, dan orang melihat suatu gambaran tentang sesuatu yang akan mendatangkan laba nantinya. Suatu keadaan yang sangat menyenangkan, intinya adalah nih. Pemikir besar adalah ahli dalam menciptakan gambar yang positif, memandang ke depan, optimis baik di dalam pikiran mereka sendiri maupun pikiran orang lain. Untuk berpikir besar, kita harus menggunakan kata dan frase yang menghasilkan citra atau gambar mental yang positif dan besar. Di dalam kolom sebelah kiri di bawah ini terdapat contoh-contoh frase yang menimbulkan pikiran kecil, negatif, dan menyebabkan depresi. Dan di dalam kolom sebelah kanan, situasi yang sama dibicarakan tetapi dengan cara yang positif dan besar. Sementara Anda membaca contoh-contoh ini, bertanyalah kepada diri sendiri, gambaran pikiran apa yang saya lihat. Oke, langsung saja di sini kita melihat contohnya. Nah, yang di kolom sebelah kiri ada pernyataan yang menimbulkan citra pikiran kecil dan negatif. Nah, yang pertama, tidak ada gunanya kita sudah kalah. Nah, itu pernyataan yang menimbulkan pikiran negatif. Kemudian sebagai gantinya, Anda bisa mengatakan, kita belum kalah, mari kita terus berusaha. Ini ada segi lain yang baru. Yang kedua, saya pernah sekali berkecimpung dalam bisnis itu dan gagal. Tidak mau mencobanya lagi. Nah, itu adalah pikiran yang kecil. Kemudian pikiran yang besar, saya memang bangkrut, tetapi itu salah saya sendiri. Saya akan mencoba lagi. Kemudian yang ketiga, contoh berikutnya yang ketiga, saya sudah berusaha tetapi produknya memang tidak laku, orang tidak menginginkannya. Nah, itu pemikir kecil. Kemudian pemikir besar, sejauh ini saya memang tidak mampu menjual produk ini, tetapi saya tahu produk ini bagus dan saya akan menemukan formula yang akan membuatnya laku. Nah, contoh yang keempat, si pemikir kecil. Pasarnya sudah penuh. Bayangkan 75% dari potensi yang ada sudah terjual. Lebih baik keluar. Nah, itu pemikir kecil. Kemudian si pemikir besar, bayangkan 25% dari pasar masih belum terjual. Ikutkan saya, ini tampaknya besar. Nah, itu si pemikir yang optimis. Kemudian lanjut ke contoh yang kelima, pesanan mereka selama ini kecil, hentikan saja. Nah, itu orang-orang yang berpikir kecil. Pesanan mereka selama ini memang kecil, mari kita susun rencana untuk meningkatkan pesanan mereka. Nah, itu sebagai gantinya orang yang berpikir besar. Contoh yang keenam, 5 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Sebelum saya dapat masuk ke peringkat atas di perusahaan Anda, keluarkan saya. Nah, contoh berpikir kecil. 5 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama. Coba pikir, itu masih memberi saya 30 tahun lagi untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu pemikir yang besar. Jadi itu contoh-contoh dari bagaimana pernyataan yang menimbulkan citra pikiran negatif dan pernyataan yang menimbulkan citra pikiran positif. 4 cara untuk mengembangkan kosakata pemikir besar. Di bawah ini adalah 4 cara untuk membantu Anda mengembangkan kosakata pemikir besar. Yang pertama, gunakan kata dan frase yang besar, positif dan riang untuk menggambarkan perasaan Anda. Jika seseorang bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Dan Anda menjawab dengan, saya letih, sakit kepala, harapan hari ini, hari Sabtu tidak begitu enak. Anda sebenarnya membuat diri Anda merasa lebih buruk. Praktikkan ini. Cara ini sangat sederhana, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Setiap kali seseorang bertanya kepada Anda, apa kabar? Atau bagaimana perasaan Anda hari ini? Jawablah dengan baik sekali, terima kasih. Dan Anda
Atau katakan baik sekali atau baik-baik saja. Katakan Anda merasa senang sekali pada setiap kesempatan dan Anda pun akan benar-benar merasa senang. Dan lebih besar pula. Jadilah terkenal sebagai orang yang selalu merasa senang. Sikap ini membuat Anda mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, gunakan kata dan frase yang cerah, ceria, dan menyenangkan untuk menggambarkan orang lain. Jadikan ini peraturan untuk menggunakan kata yang besar dan positif untuk semua teman dan rekan bisnis Anda. Jika Anda sedang berdiskusi dengan seseorang tentang pihak ketiga yang tidak hadir, pastikan Anda memujinya dengan kata dan frase yang besar seperti "ia benar-benar orang baik". Kata orang "ia" bekerja sangat baik. Ekstra hati-hatilah agar Anda tidak menggunakan bahasa yang mengecilkan seseorang. Cepat atau lambat, pihak ketiga tersebut akan mendengar apa yang sudah diucapkan, dan kemudian pembicaraan tersebut hanya akan merugikan Anda. Yang ketiga, gunakan bahasa yang positif untuk membesarkan hati orang lain. Beri selamat secara pribadi pada setiap kesempatan. Semua orang yang Anda kenal dan sangat mengidamkan pujian. Berikan kata pujian khusus untuk istri atau suami Anda setiap hari. Perhatikan dan puji orang yang bekerja bersama Anda. Pujian yang diberikan secara tulus adalah sarana menuju sukses. Gunakan berulang-ulang puji orang untuk penampilan mereka, pekerjaan mereka, prestasi mereka, atau keluarga mereka. Kemudian yang keempat, gunakan kata-kata positif untuk mengikhtisarkan rencana kepada orang lain. Ketika orang mendengar sesuatu seperti ini ada kabar baik. Kita menghadapi peluang yang baik sekali. Pikiran mereka mulai menyala. Akan tetapi, ketika mereka mendengar sesuatu seperti suka atau tidak, kita harus melaksanakan pekerjaan itu. Citra pikiran adalah membosankan dan mereka bereaksi sesuai dengannya. Janjikan kemenangan dan saksikan mata yang menyala. Janjikan kemenangan dan dapatkan dukungan. Bangunlah istana, jangan menggali kubur. Lihat apa kemungkinannya, bukan hanya apa yang ada. Pemikir besar melatih diri mereka untuk melihat bukan hanya apa yang ada, tetapi apa kemungkinannya. Di sini ada 4 contoh untuk mengilustrasikan maksud pernyataan di atas. Jadi yang pertama, apa yang memberi nilai kepada real estate? Seorang agen real estate yang sangat sukses dan berspesialisasi dalam tanah pertanian di pedesaan memperlihatkan apa yang dapat dilakukan jika kita melatih diri melihat sesuatu di mana ada sedikit atau tidak ada sesuatu pun yang eksis sekarang ini, yaitu melihat kemungkinan-kemungkinannya. Kebanyakan tanah pedesaan di sekitar sini, teman saya berkata, tidak begitu menarik. Saya berhasil karena tidak berusaha menjual tanah pertanian ini sebagaimana adanya. Saya mengembangkan seluruh rencana penjualan saya berdasarkan kemungkinan apa saja yang dapat dihasilkan dari pertanian ini. Sekadar mengatakan kepada calon pembeli, pertanian ini luasnya sekian hektar yang terdiri atas tanah di sepanjang tepi sungai dan sekian hektar hutan dan sekian kilometernya jauh dari kota. Tidak akan mengugahnya dan membuatnya ingin membeli tanah tersebut. Namun, jika Anda memperlihatkan suatu rencana konkret untuk melakukan sesuatu dengan tanah pertanian tersebut, ia sungguh tergugah niatnya untuk membeli. Mari saya perlihatkan apa yang saya maksudkan. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah arsip. Pertanian ini, katanya, 43 km jauhnya dari kota terdekat. Rumahnya perlu diperbaiki dan pertanian tersebut tidak diolah selama 5 tahun. Sekarang inilah yang sudah saya lakukan.
Saya menghabiskan 2 hari penuh di tempat itu minggu lalu, hanya untuk mempelajarinya. Saya berjalan berkeliling pertanian tersebut beberapa kali. Saya memperhatikan pertanian-pertanian lain di sekitarnya. Saya mempelajari lokasi pertanian tersebut dalam kaitannya dengan jalan raya yang sudah ada dan yang direncanakan akan dibangun. Saya bertanya kepada diri sendiri, untuk apa baiknya tanah pertanian ini? Saya mendapatkan 3 kemungkinan. Ia memperlihatkan ketiga kemungkinan itu kepada saya. Setiap rencana diketik rapi dan tampak menyeluruh. Salah satu rencana adalah mengubah pertanian menjadi tempat penyewaan kuda tunggang. Rencana tersebut memperlihatkan mengapa gagasan tersebut bagus. Kota yang sedang berkembangnya minat akan kegiatan di luar rumah, ada lebih banyak uang untuk rekreasi jalan yang bagus. Rencana tersebut juga memperlihatkan bagaimana pertanian tadi dapat menampung kuda dalam jumlah lumayan besar, sehingga pemasukan dari tempat sewa tersebut akan besar. Keseluruhan gagasan sangat tuntas, sangat meyakinkan, begitu meyakinkan sehingga saya dapat melihat selusin pasangan bertunggang kuda melewati pepohonan. Dengan cara yang sama, agen real estate ini mengembangkan rencana yang kedua untuk perkebunan dan rencana ketiga untuk kombinasi perkebunan dan peternakan ayam. Nah, waktu saya berbicara dengan calon pembeli saya, tidak perlu meyakinkan mereka bahwa pertanian adalah investasi yang bagus sebagaimana adanya. Saya membantu mereka melihat suatu gambaran tentang pertanian yang berubah menjadi proyek yang menghasilkan uang. Selain menjual lebih banyak tanah pertanian dengan lebih cepat, cara saya menjual dengan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, memberikan imbalan dengan cara yang lain. Saya dapat menjual suatu pertanian dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing saya. Orang dengan sendirinya membayar lebih besar untuk luas tanah dan suatu gagasan daripada untuk luas tanahnya saja. Oleh karena itu, lebih banyak orang menawarkan tanahnya kepada saya, dan komisi yang saya peroleh dari setiap penjualan lebih besar. Pelajaran yang dapat diambil di sini, jangan memandang sesuatu sebagaimana adanya, tetapi pandanglah kemungkinan-kemungkinannya. Visualisasi menambah nilai pada segala sesuatu. Pemikir besar selalu memvisualisasikan apa yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Ia tidak puas dengan masa sekarang. 2. Berapa banyak nilai seorang pelanggan? Seorang eksekutif sebuah toserba berbicara di depan suatu rapat manajer. Ia mengatakan, saya mungkin sedikit ketinggalan zaman, tetapi saya termasuk aliran yang percaya bahwa cara terbaik untuk membuat pelanggan datang kembali adalah dengan memberi mereka pelayanan yang ramah dan sopan. Suatu hari saya sedang berjalan melewati toko kami ketika saya kebetulan mendengar seorang wiraniaga berdebat dengan seorang pelanggan. Pelanggan tersebut pergi dengan marah. Sesudahnya wiraniaga tadi berkata kepada rekannya, saya tidak akan membiarkan pelanggan kelas teri menyita semua waktu saya dan menyuruh saya membongkar toko untuk menemukan apa yang ia inginkan. Ia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Saya pun melangkah pergi. Eksekutif tadi melanjutkan, tetapi saya tidak dapat menyingkirkan komentar itu dari benak saya. Ini serius sekali, saya pikir. Jika wiraniaga kami menganggap pelanggan sebagai kelas teri, saya memutuskan saat itu bahwa konsep ini harus diubah. Ketika kembali ke kantor saya memanggil akuntan kami dan memintanya untuk mencari tahu berapa banyak yang dibelanjakan rata-rata pelanggan di toko tahun lalu. Angka yang dihasilkan mengejutkan saya. Menurut perhitungan cermat akuntan kami, pelanggan yang biasa saja menghabiskan 500 euro setahun di toko kami. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah mengadakan rapat dengan semua penyelia atau supervisor, kemudian menjelaskan kejadian tersebut kepada mereka. Lalu saya memperlihatkan kepada mereka berapa nilai seorang pelanggan sebenarnya.
Segera sesudah saya membuat mereka melihat bahwa seorang pelanggan tidak boleh dinilai hanya pada satu penjualan, tetapi secara tahunan, pelayanan pelanggan jelas membaik. Pokok yang diajukan oleh eksekutif tersebut berlaku pada jenis bisnis apapun. Bisnis ulanglah yang menghasilkan laba. Acap kali tidak ada laba sama sekali pada beberapa penjualan pertama. Pengeluaran potensial dari para pelanggan harus dipertimbangkan, bukan hanya apa yang ia beli hari ini. Menghargai pelanggan setinggi-tingginya akan mengubah mereka menjadi pelanggan besar yang tetap. Memikirkan nilai yang rendah kepada pelanggan mengakibatkan mereka membeli di tempat lain. Seorang mahasiswa mengilustrasikan hal ini kepada saya, menjelaskan mengapa ia tidak mau makan lagi di kantin tertentu. Untuk makan siang hari ini, mahasiswa tadi memulai. Saya memutuskan untuk mencoba kantin baru yang dibuka 2 minggu lalu. Setiap sen sangat berarti bagi saya saat ini. Maka saya mengirit sedapat mungkin. Melewati bagian masakan daging, saya melihat ada daging kalkun yang kelihatannya enak dan harganya tercantum jelas, 2,50 euro per porsi. Ketika saya membayar, kasir memandang nampan saya dan mengatakan 5 euro. Saya dengan halus memintanya mengecek lagi karena menurut hitungan saya makanan yang saya ambil hanya berjumlah 4 euro. Ia menatap saya dengan mencibir dan mengecek kembali. Yang keliru ternyata harga kalkun tersebut. Ia menagih saya 3,50 seporsi dan bukan 2,50 euro, dan saya menunjuk label harga yang terbaca jelas 2,50. Gadis itu sangat kasar. Saya tidak peduli berapa harga yang tertulis di sana. Harganya seharusnya 3,50 euro. Lihat, ini daftar harga saya untuk hari ini. Pasti ada yang salah memasang label harga itu. Anda harus membayar 3,50. Kemudian saya mencoba menjelaskan kepadanya bahwa satu-satunya alasan saya memilih daging kalkun itu adalah karena harganya yang 2,50. Jika diberi harga 3,50, saya pasti memilih makanan yang lain. Gadis itu tetap berkeras, Anda harus tetap membayar 3,50. Saya akhirnya membayar sejumlah itu karena tidak mau berdiri terus di sana dan membuat keributan. Akan tetapi, saya memutuskan saat itu juga bahwa saya tidak akan kembali ke kantin itu lagi. Saya membelanjakan sekitar 500 euro setahun untuk makan siang, dan Anda boleh pastikan mereka tidak akan melihat sesen pun dari uang itu. Itu adalah sebuah contoh tentang pandangan yang kecil. Kasir tersebut begitu peduli dengan uang dalam jumlah yang kecil, sehingga ia tidak berpikir tentang 500 yang potensial. 3. Kasus tukang susu yang buta. Mengherankan sekali berapa banyak orang yang buta terhadap kemungkinan atau potensi. Beberapa tahunnya lalu, seseorang tukang susu yang masih muda datang ke rumah kami untuk menawarkan kami agar kami menjadi pelanggan. Saya menjelaskan kepadanya bahwa kami sudah berlangganan susu setiap hari dan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Lalu saya menyarankan agar ia menghubungi tetangga di sebelah rumah dan berbicara dengan nyonya rumah di sana. Tukang susu tersebut menjawab, "Saya sudah berbicara dengan nyonya tersebut, tetapi mereka hanya memerlukan 1 liter susu setiap 2 hari. Dan itu tidak cukup berharga untuk membuat kami singgah di sana." "Mungkin saja begitu," saya berkata, "tetapi ketika Anda berbicara dengan tetangga kami itu, tidakkah Anda lihat bahwa permintaan susu di rumah tangga itu akan bertambah dalam jumlah besar dalam 1 bulan atau lebih? Akan ada tambahan baru di sana yang akan menghabiskan banyak susu." Tukang susu tersebut terbengong-bengong sejenak.
dan kemudian berkata, "Bagaimana saya menjadi begitu buta? Hari ini keluarga yang semula hanya membeli 1 liter susu setiap hari atau setiap 2 hari, hari ini membeli 7 liter susu setiap 2 hari dari tukang susu yang mempunyai pandangan ke depan." Anak laki-laki pertama di keluarga itu kini mempunyai 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Dan saya diberitahu bahwa akan ada 1 lagi segera menyusul. Berapa butanya kita kadang-kadang? Lihatlah kemungkinannya. Bukan hanya apa yang ada sekarang. Guru sekolah hanya berpikir tentang Jimmy sebagaimana anak itu sekarang. Seorang anak nakal yang bodoh tentu saja tidak akan membantu perkembangan anak tersebut. Akan tetapi guru yang melihat potensi yang ada pada diri Jimmy akan berusaha membantunya sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, apa yang menentukan berapa besar nilai diri Anda? Sesudah suatu sesi pelatihan beberapa minggu yang lalu, seorang pemuda datang menemui saya dan bertanya, apakah ia boleh berbicara dengan saya selama beberapa menit? Saya tahu bahwa anak muda ini yang kini berusia sekitar 26 tahun, selama ini merupakan anak yang sangat kurang mampu. Ia pernah mengalami banyak sekali kemalangan menjelang dewasa. Saya juga tahu bahwa ia sudah berusaha keras menyiapkan diri untuk masa depan yang mantap. Sambil minum kopi, kami dengan cepat menyusun masalah teknisnya dan diskusi kami beralih pada bagaimana orang dengan sedikit harta harus memandang ke arah masa depan. Komentarnya memberikan jawaban yang terus terang dan sehat. Saya punya kurang dari 70 euro di bank. Pekerjaan saya sebagai juru tulis tidak menghasilkan banyak uang dan tidak menuntut banyak tanggung jawab. Mobil saya sudah berumur 4 tahun dan saya bersama istri tinggal di sebuah flat kecil di lantai 2. Tetapi, Profesor, ia melanjutkan, saya bertekad untuk membiarkan apa yang belum saya miliki menghentikan kemajuan saya. Itu adalah pernyataan yang membangkitkan minat. Maka saya mendesaknya untuk menjelaskan. Begini, ia melanjutkan. Saya sudah menganalisa banyak orang belakangan ini, dan saya melihat bahwa orang yang tidak mempunyai banyak harta memandang diri mereka sebagaimana adanya sekarang. Itu saja yang mereka lihat. Mereka tidak melihat ke masa depan. Mereka cuma menatap masa sekarang dan yang sangat menyedihkan. Tetangga saya merupakan contoh yang baik. Ia selalu mengeluh mengenai pekerjaannya yang bergaji kecil, pipa ledeng yang selalu bocor, keberuntungan yang diperoleh orang lain, berbagai rekening yang menumpuk. Ia mengingatkan dirinya begitu sering tentang kemiskinannya sehingga sekarang ia hanya mengasumsikan bahwa ini adalah keadaan dirinya yang permanen. Ia bertindak seolah ia dihukum seumur hidup untuk tinggal di flatnya yang menyedihkan. Teman saya jelas berbicara dari hatinya yang tulus dan sudah diam sejenak ia menambahkan, jika saya memandang diri saya semata sebagaimana adanya, mobil tua, pendapatan kecil, apartemen murah, diet sederhana, tidak melihat seorang pun, melainkan hanya orang yang gagal, maka saya tidak akan menjadi siapapun dan hanya menjadi orang gagal seumur hidup. Tetapi saya memutuskan untuk memandang diri saya sebagai orang sebagaimana yang saya inginkan dalam beberapa tahun mendatang. Saya memandang diri saya bukan hanya sebagai juru tulis, melainkan sebagai seseorang eksekutif. Saya tidak melihat apartemen yang kumuh. Saya melihat sebuah rumah yang bagus di pinggiran kota. Dan ketika saya memandang diri saya sendiri dengan cara itu, saya merasa lebih besar dan berpikir lebih besar. Dan saya mempunyai banyak sekali pengalaman pribadi untuk membuktikan bahwa saya berada pada jalan yang benar. Bukankah merupakan rencana yang hebat untuk menambahkan nilai pada diri sendiri? Orang muda ini berada
pada jalur ekspres menuju sukses. Ia telah menguasai prinsip dasar bahwa yang penting bukan apa yang orang miliki, melainkan berapa banyak yang ia rencanakan untuk ia capai. Nilai yang diberikan dunia atas diri kita ditentukan oleh harga yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, di bawah ini adalah cara Anda dapat mengembangkan kekuatan diri Anda untuk melihat apa yang kemungkinan ada, bukan hanya apa yang ada. Saya menyebutnya latihan menambah nilai. Oke, yang pertama, praktikkan menambahkan nilai pada segala sesuatu. Ingat contoh real estate. Bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk menambah nilai pada ruangan ini, atau rumah ini, atau bisnis ini. Cari gagasan untuk membuat sesuatu bernilai lebih besar. Sesuatu, entah itu ruangan, rumah, atau bisnis, mempunyai nilai sebanding dengan gagasan untuk pemakainya. Dan yang kedua, praktikkan menambahkan nilai pada manusia. Sementara Anda bergerak semakin tinggi dan semakin tinggi di dalam dunia sukses, semakin banyak tugas Anda menjadi tugas yang bersifat penyeliaan atau supervisory. Tanyakan apa yang dapat saya lakukan untuk menambah nilai pada bawahan saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu mereka menjadi lebih efektif? Ingat, untuk menghasilkan yang terbaik di dalam diri seseorang, Anda harus lebih dahulu memvisualisasikan yang terbaik dalam diri orang yang bersangkutan. 3. Praktikkan menambah nilai pada diri Anda sendiri. Jalankan wawancara dengan diri sendiri setiap hari. Tanyakan, apa yang dapat saya lakukan untuk membuat diri saya lebih berharga sekarang ini? Visualisasikan diri Anda bukan sebagaimana Anda sekarang, tetapi sebagaimana Anda dapat menjadi apa nantinya. Nah, kemudian cara spesifik untuk mencapai nilai potensial Anda akan muncul dengan sendirinya. Coba saja dan lihat hasilnya. Seorang manajer sekaligus pemilik yang sudah pensiun dari sebuah percetakan yang mempunyai 60 karyawan, menjelaskan kepada saya bagaimana penggantinya dipilih. 5 tahun yang lalu, teman saya memulai. Saya memerlukan seseorang akuntan untuk bertanggung jawab atas keuangan dan rutinitas kantor kami. Orang yang saya angkat namanya Harry, baru berusia 26 tahun. Ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis percetakan. Tetapi riwayat kerja sebelumnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang akuntan yang ahli. Namun 1,5 tahun yang lalu, saya mengangkatnya menjadi manajer umum perusahaan. Mengingat kembali saat itu, saya menyadari Harry mempunyai satu ciri yang menempatkannya di depan semua orang yang lain. Ia secara tulus dan aktif tertarik akan perusahaan secara keseluruhan. Bukan hanya dalam membayar rekening dan membuat catatan, setiap kali ia melihat bagaimana ia dapat membantu karyawan lain, ia mengajukan sarannya. Setiap kali ia melihat bagaimana ia dapat membantu atasannya, ia melakukan hal yang sama. Tahun pertama Harry bersama saya, beberapa orang karyawan keluar. Ia mengajukan skema yang ia janjikan akan mengurangi biaya umum dengan biaya yang sangat rendah, dan rencananya berhasil. Harry mengerjakan banyak hal lain pula yang membantu perusahaan, bukan hanya departemennya sendiri. Ia membuat studi biaya rinci untuk bagian produksi kami dan menyingkapkan bagaimana suatu investasi yang besar dalam mesin cetak baru akan menghasilkan keuntungan yang besar. Sekali kami mengalami kemerosotan kerja yang sangat buruk, Harry mendatangi bagian penetap harga dan berkata, "Saya tidak tahu banyak mengenai bidang Anda, tetapi bersediakah Anda mengizinkan saya mencoba membantu?" Dan ia melakukannya.
Harry muncul dengan beberapa gagasan yang sangat bagus untuk membantu kami dapatkan lebih banyak kontrak untuk percetakan kami. Ketika seorang karyawan baru bergabung dengan staf, Harry merasa sudah menjadi tugasnya untuk membuat pendatang baru itu merasa nyaman. Ketika saya pensiun, Harry adalah satu-satunya orang yang logis untuk mengambil alih. Akan tetapi, jangan salah paham. Teman saya melanjutkan. Harry tidak berusaha menonjolkan dirinya di hadapan saya. Ia juga bukan sekadar orang yang sok sibuk. Ia tidak agresif dengan cara yang negatif. Ia tidak menusuk dari belakang atau berkeliling memberikan perintah. Ia benar-benar menolong, bertindak seolah semua yang ada di dalam perusahaan melibatkan dirinya. Ia menjadikan urusan perusahaan sebagai urusannya. Kita semua dapat mengambil pelajaran dari Harry. Sikap saya sudah melakukan tugas saya dan itu cukup adalah cara berpikir yang kecil dan negatif. Pemikir besar memandang diri mereka bukan sebagai individu belaka, melainkan sebagai anggota tim. Menang atau kalah bersama tim. Mereka membantu dengan segala cara yang dapat mereka lakukan, bahkan ketika tidak ada kompensasi atau imbalan langsung dan seketika untuk tindakan mereka. Orang yang tidak menghiraukan masalah yang dihadapi teman sekerja dengan komentar, "Oh, itu bukan urusan saya, biarkan saja dia yang cemas." Tidak mempunyai sikap yang paling dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Berlatihlah menjadi pemikir besar. Lihat kepentingan perusahaan identik dengan kepentingan Anda sendiri. Barangkali hanya sedikit orang yang bekerja di perusahaan besar mempunyai minat yang tulus dan tidak egois akan perusahaan. Itulah sebabnya hanya relatif sedikit orang yang memenuhi syarat sebagai pemikir besar. Dan yang sedikit ini adalah orang-orang yang akhirnya diberi pekerjaan dengan tanggung jawab paling besar dan gaji paling tinggi. Banyak orang yang memiliki potensi untuk maju membiarkan hal-hal kecil yang tidak penting menghambat jalan mereka menuju sukses. Mari kita lihat 4 contoh. Yang pertama, apa yang diperlukan untuk membuat pidato yang baik? Hampir semua orang ingin mempunyai kemampuan untuk tampil sebagai pembicara kelas 1 di umum. Hanya sedikit orang yang berhasil mewujudkan keinginan mereka, dan kebanyakan orang tetap menjadi pembicara yang tidak efektif di muka umum. Mengapa? Alasannya sederhana. Kebanyakan orang berkonsentrasi pada hal-hal kecil yang sepele dalam berbicara dengan mengorbankan persoalan besar yang penting. Dalam menyiapkan diri untuk berpidato, kebanyakan orang melengkapi diri dengan sekumpulan instruksi mental seperti saya harus ingat untuk berdiri tegak, jangan berjalan berkeliling, dan jangan gunakan tangan Anda. Jangan biarkan hadirin melihat Anda menggunakan catatan Anda. Ingat, jangan membuat kesalahan gramatika. Pastikan dasi Anda lurus. Berbicaralah dengan jelas tetapi jangan terlalu keras dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi ketika pembicara tersebut bangkit untuk bicara? Ia takut karena ia telah memberi dirinya daftar panjang hal-hal yang tidak boleh ia lakukan. Ia menjadi bingung dalam menyampaikan pidatonya dan mendapatkan dirinya bertanya-tanya dalam hati. Apakah saya berbuat kesalahan? Pendeknya, ia gagal. Ia gagal karena ia berkonsentrasi pada kualitas yang kecil, sepele dan relatif tidak penting dari seorang pembicara yang baik, dan gagal berkonsentrasi pada hal-hal besar yang menjadikan seseorang pembicara yang baik, pengetahuan tentang apa yang akan ia bicarakan dan keinginan kuat untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ujian yang sesungguhnya atas seseorang pembicara bukanlah apakah ia berdiri tegak atau apakah ia membuat banyak kesalahan gramatika, melainkan apakah hadirin mengerti apa yang ingin ia sampaikan. Kebanyakan dari pembicara terkemuka mempunyai cacat kecil.
Beberapa dari mereka bahkan mempunyai suara yang tidak enak didengar. Namun mereka memilih kualitas yang benar-benar penting. Mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan mereka merasakan hasrat yang menyala agar orang lain mendengarnya. Kemudian yang nomor 2, apa yang menyebabkan pertengkaran? Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah yang menyebabkan pertengkaran? Setidaknya 99% pertengkaran dimulai karena persoalan kecil yang tidak penting seperti ini. John pulang ke rumah dengan sedikit letih dan sedikit gelisah. Hidangan makan malam yang disajikan kurang sesuai dengan seleranya sehingga ia memalingkan wajah dan mengeluh. Hari yang dilewati John juga tidak terlalu menyenangkan sehingga ia menuntut, "Baiklah, apa yang engkau harapkan dengan uang belanja yang kecil? Atau mungkin saya dapat memasak makanan yang lebih pantas seandainya saya mempunyai kompor baru seperti yang tampaknya dimiliki semua orang yang lain." Ini menghina harga diri John, sehingga ia balas menyerang dengan, "Dengar John, sama sekali bukan uangnya yang kurang. Engkau saja yang tidak tahu cara mengaturnya." Dan begitulah seterusnya. Sebelum terjadi gencatan senjata, segala macam tuduhan dibuat untuk menyerang satu sama lain. Seks, uang, janji, pranikah, dan pasca nikah, dan banyak lagi persoalan lain dilontarkan. Kedua pihak meninggalkan pertempuran dalam keadaan gugup dan tegang. Tidak ada yang dibereskan, tetapi John dan Joan sudah dilengkapi dengan amunisi baru untuk membuat pertengkaran berikutnya lebih keras lagi. Hal-hal kecil, cara berpikir kecil menyebabkan argumen. Jadi untuk menghapus pertengkaran, hapuslah cara berpikir picik. Berikut ini adalah sebuah teknik yang bekerja dengan baik. Sebelum mengeluh atau menuduh atau memarahi seseorang atau meluncurkan serangan balasan sebagai pembelaan diri, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah benar-benar penting? Dalam kebanyakan hal tidak cukup penting dan Anda pun berhasil menghindari konflik. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah benar-benar penting seandainya ia menjatuhkan abu rokok di atas karpet, atau lupa menutup wadah pasta gigi, atau terlambat pulang ke rumah? Apakah benar-benar penting seandainya ia memboroskan sedikit uang, atau mengundang beberapa orang yang tidak saya sukai? Jika Anda merasa ingin mengambil tindakan negatif, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Jawaban untuk pertanyaan itu bekerja secara ajaib dalam membangun situasi rumah yang lebih baik. Jawabannya juga berlaku di kantor. Cara ini manjur ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, seorang pengemudi lain memotong jalan di depan Anda. Cara ini manjur di dalam situasi apapun dalam kehidupan yang cenderung menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, John mendapatkan kantor yang terkecil dan ia gagal. Beberapa tahun yang lalu, saya menyaksikan bagaimana cara berpikir picik mengenai akomodasi kantor menghancurkan peluang seorang pemuda untuk mendapatkan karir yang menguntungkan dalam periklanan. 4 orang eksekutif muda, semua pada tingkat status yang sama, dipindahkan ke kantor yang baru. 3 kantor tersebut sama dalam ukuran dan dekorasi. Yang keempat lebih kecil dan lebih sederhana. JM diberi kantor yang keempat, dan ini ternyata merupakan pukulan menyedihkan bagi harga dirinya. Segera saja ia merasa dirinya mengalami diskriminasi. Pikiran negatif, kemarahan, kegetiran, rasa iri menumpuk JM. Mulai merasa tidak mampu. Akibatnya ia semakin menaruh dendam kepada rekan-rekan eksekutifnya. Bukannya bekerja sama dengan mereka, ia malah berusaha sedapat mungkin merusak usaha mereka.
Segalanya menjadi semakin buruk dan JM mengalami penurunan begitu buruk sehingga 3 bulan kemudian para direktur tidak mempunyai pilihan lain selain memecatnya. Cara berpikir picik mengenai persoalan kecil menghancurkan diri JM. Dalam ketergesaannya merasa didiskriminasikan, ia gagal untuk menyadari bahwa perusahaan sedang berkembang dengan pesat dan ruang kantor benar-benar sangat berharga. Bahkan tidak terfikir olehnya bahwa eksekutif yang mengatur pembagian kantor-kantor tersebut bahkan tidak tahu mana kantor yang kecil. Satu-satunya orang di perusahaan tersebut yang menganggap kantor sebagai indeks nilai dirinya adalah JM sendiri. Cara berpikir kecil mengenai hal-hal yang tidak penting seperti melihat nama Anda tercantum paling akhir pada lembaran gaji atau menerima salinan karbon keempat dari memo kantor dapat menyakiti Anda. Berpikirlah besar dan tak satupun hal-hal kecil ini dapat menahan diri Anda. Kemudian yang nomor 4, bahkan gagap merupakan hal kecil. Seorang wiraniaga mengatakan kepada saya bahwa bahkan gagap hanyalah soal kecil dalam hal kewiraniagaan. Jika orang yang bersangkutan mempunyai kualitas yang benar-benar penting. Saya mempunyai seorang teman yang juga seorang wiraniaga. Ia mengakui yang senang bergurau walaupun kadang leluconnya sama sekali tidak lucu. Beberapa bulan yang lalu seorang pemuda mengunjungi teman saya yang suka bergurau ini dan meminta pekerjaan sebagai penjual. Pemuda ini sangat gagap dan teman saya segera melihat peluang untuk memperdayakan saya. Teman saya mengatakan kepada pelamar yang gagap tersebut bahwa saat ini tidak ada lowongan di perusahaannya. Tetapi salah seorang temannya atau saya mempunyai lowongan. Ia menelpon saya dan memberikan laporan yang bagus mengenai orang ini. Tanpa curiga saya berkata, "Kirim dia segera." 30 menit kemudian masuklah pemuda tersebut. Ia belum mengucapkan lebih dari 3 patah kata ketika saya menyadari mengapa teman saya begitu antusias mengirimnya ke tempat saya. Saya jejek, katanya. Pakji mengirim saya untuk berbicara tentang pekerjaan. Hampir setiap kata yang ia ucapkan merupakan perjuangan. Dan saya berkata kepada diri sendiri, orang ini tidak dapat menjual uang $1 dengan harga 1 sen. Saya jengkel kepada teman saya. Tetapi saya merasa kasihan kepada pelamar yang masih muda ini. Saya pikir yang paling sedikit dapat saya lakukan adalah mengajukan beberapa pertanyaan basa-basi sambil saya memikirkan alasan untuk menyingkirkannya tanpa melukai perasaannya terlalu banyak. Namun sementara kami berbicara, saya mengetahui bahwa orang muda ini cerdas, bahwa ia dapat membawa diri dengan sangat baik. Tapi sayang sekali ia sangat gagap. Akhirnya, saya memutuskan mengakhiri wawancara dengan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apa yang membuat Anda berpikir Anda dapat menjual? Baiklah, katanya. Saya cepat belajar. Saya suka kepada orang. Saya pikir Anda mempunyai perusahaan yang baik dan saya ingin menghasilkan uang. Saya tahu saya memang sulit berbicara, tetapi tidak mengganggu saya. Jadi mengapa ini harus mengganggu orang lain? Jawabannya membuktikan kepada saya bahwa ia memiliki semua kualifikasi yang benar-benar penting bagi seorang wiraniaga. Saya memutuskan memberinya kesempatan dan percaya atau tidak, ia berhasil sangat baik. Bahkan
cacat dalam berbicara di dalam profesi yang menuntut kemampuan berbicara yang baik merupakan hal yang sepele jika orang bersangkutan mempunyai kualitas yang besar. Praktikkan 3 prosedur ini untuk membantu diri Anda tidak memikirkan hal-hal sepele di atas. Yang pertama, usahakan mata Anda tetap terfokus pada sasaran yang besar. Seringkali kita seperti wiraniaga yang karena gagal menghasilkan penjualan, melaporkan kepada manajernya. Ya, tetapi saya meyakinkan si pelanggan bahwa ia keliru. Dalam menjual, sasaran yang besar adalah menghasilkan penjualan, bukan memenangkan argumen. Dalam perkawinan, sasaran yang besar adalah kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, bukan memenangkan pertengkaran atau mengatakan, bukankah dulu sudah saya katakan bla 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 bla. Dalam bekerja dengan karyawan, sasaran yang besar adalah mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, bukan mempersoalkan kesalahan kecil. Dalam hidup bertetangga, sasaran yang besar adalah penghargaan timbal balik dan persahabatan, bukan mencari-cari agar Anda dapat melaporkan mereka kepada polisi karena anjing mereka kadang menyala pada malam hari. Dalam bahasa militer, jauh lebih baik kalah dalam pertempuran dan memenangkan perang daripada memenangkan pertempuran dan kalah dalam perang. Usahakan agar mata Anda tetap menatap sasaran yang besar. Kemudian yang kedua, bertanyalah apakah ini benar-benar penting sebelum menjadi tergugah secara negatif. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah cukup penting bagi saya untuk menjadi marah? Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghindari frustasi karena persoalan kecil daripada menggunakan obat ini. Setidaknya 90% dari pertengkaran dan permusuhan tidak akan pernah terjadi jika kita menghadapi situasi yang mengganggu dalam dengan pertanyaan apakah ini benar-benar penting. Yang ketiga, jangan jatuh ke dalam perangkap hal-hal yang sepele. Dalam berpidato, memecahkan masalah, memberi nasihat kepada karyawan, pikirkanlah hal-hal yang benar-benar penting, hal-hal yang benar-benar menentukan. Jangan menjadi tenggelam di bawah persoalan yang dangkal. Berkonsentrasilah pada hal-hal yang penting. Ikuti tes ini untuk mengukur besarnya pikiran Anda. Di dalam kolom sebelah kiri di bawah ini terdapat beberapa situasi yang lazim. Di kolom tengah dan kanan adalah perbandingan dari bagaimana pemikir yang picik dan pemikir besar memandang situasi yang sama. Uji diri Anda, kemudian putuskan pendekatan mana yang akan membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Cara berpikir picik atau berpikir besar. Situasi yang sama ditangani dengan 2 cara yang sepenuhnya berbeda. Pilihannya ada di tangan Anda. Nah, di sini ada 3 kolom kalau saya lihat di bukunya. Nah, di sebelah kiri ada kolom situasi, yang di tengah ada pendekatan pemikir picik, kemudian yang sebelah kanan ada pendekatan pemikir besar. Nah, oke, langsung saja kita mulai ke contohnya. Dalam situasi rekening pengeluaran, pendekatan pemikir picik memikirkan cara menaikkan pendapatan dengan menambahkan rekening pengeluaran. Kemudian pendekatan pemikir besar memikirkan cara untuk menaikkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Di situasi percakapan, pendekatan pemikir picik berbicara tentang kualitas negatif teman, ekonomi, dan perusahaan pesaing. Di pemikir besar, berbicara tentang kualitas positif teman, perusahaan, dan pesaing. Di situasi perkembangan, pendekatan pemikir kecil atau picik percaya akan penghematan atau paling tidak status quo. Di pemikir besar, percaya akan ekspansi. Di kolom situasi masa depan,
Pendekatan pemikir picik memandang masa depan itu terbatas, dan pendekatan pemikir besar memandang masa depan itu penuh harapan. Kemudian di situasi kerja, pendekatan pemikir picik mencari cara untuk menghindari kerja, dan pendekatan pemikir besar mencari lebih banyak cara dan hal untuk dikerjakan, khususnya membantu orang lain. Kemudian di situasi kompetisi, pendekatan pemikir picik bersaing dengan yang rata-rata. Kemudian pendekatan pemikir besar bersaing dengan yang terbaik. Di situasi masalah anggaran, pendekatan pemikir picik memikirkan cara menghemat uang dengan mengurangi hal-hal yang perlu. Di pemikir besar memikirkan cara untuk menaikkan pendapatan dan membeli lebih banyak barang yang perlu. Di situasi tujuan, pendekatan pemikir picik menetapkan tujuan yang rendah, kemudian pendekatan pemikir besar menetapkan tujuan yang tinggi. Di situasi visi, pendekatan pemikir picik hanya melihat cara yang terbatas, pendekatan pemikir besar asik dengan jangka panjang. Nah, jadi itu contoh dari kolom bagaimana tindakan yang diambil oleh pendekatan pemikir picik dan pendekatan pemikir besar dalam situasi yang berbeda. Ingat, berpikir besar selalu memberikan imbalan. Yang pertama, jangan mengidap kompleks inferioritas. Taklukkan kebiasaan mencela diri. Berkonsentrasilah pada aset atau kelebihan Anda. Anda lebih baik daripada yang Anda duga. Kemudian yang kedua, gunakan kosakata pemikir besar. Gunakan kata-kata yang besar, cerah, dan ceria. Gunakan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, kesenangan. Hindari kata-kata yang menimbulkan gambaran tidak menyenangkan berupa kegagalan, kekalahan, atau kesedihan. Yang ketiga, bentangkan visi Anda. Lihat apa kemungkinannya, bukan hanya apa yang ada. Praktikkan menambahkan nilai pada benda, pada orang, dan pada diri sendiri. Yang keempat, dapatkan pandangan yang besar mengenai pekerjaan Anda. Berpikirlah besar, benar-benar berpikir bahwa pekerjaan Anda yang sekarang benar-benar penting. Bahwa promosi berikutnya tergantung terutama pada bagaimana Anda berpikir mengenai pekerjaan Anda yang sekarang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, jangan berpikir tentang hal-hal yang sepele. Fokuskan perhatian Anda pada sasaran yang besar. Sebelum terlibat di dalam persoalan yang kecil, bertanyalah kepada diri sendiri apakah ini benar-benar penting. Kemudian quotes yang terakhir, bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan buku ini sampai bab 4. Nah, kita juga sudah membahas bab-bab sebelumnya, jadi yang belum menonton atau mendengarkan bab sebelumnya silahkan ada di video saya, silahkan dicek. Nah, sebenarnya buku ini sampai bab ke-14. Mungkin kalau perlu dilanjutkan, silahkan komen di kolom komentar untuk saya lanjutkan buku ini. Kalau tidak, saya akan membuat atau mempersembahkan audio buku yang lainnya supaya video di channel ini bervariasi. Ya, sekian dan terima kasih. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan semangat lagi dalam membuat audio buku kedepannya. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.